Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas mengenai syarat daripada teman-teman dari lulusan SMK yang akan mendaftar sebagai calon bintara PK pria maupun wanita TNI Angkatan Laut gelombang kedua tahun 2022. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai hal tersebut, bagi teman-teman yang lulus dari SMK maupun SMA atau MA sederajat, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman semuanya, pendaftaran bintara PK pria maupun wanita TNI AL gelombang kedua tahun 2022 dibuka pada tanggal 11 Juli sampai dengan 11 Agustus tahun 2022. Berdasarkan informasi yang dimuat pada laman rekrutmen.tni.mil.id, di sini ada informasi mengenai nilai yang diharuskan teman-teman miliki ketika akan mendaftar sebagai calon bintara PK TNI Angkatan Laut. Di sini disebutkan bagi teman-teman yang lulus dari SMK maupun SMA atau MA, yaitu memiliki nilai akhir rata-rata yaitu UAN ditambah dengan UAS minimal 55. Berarti menggunakan skala 100. Seperti apa cara menghitungnya? Namun sebelum saya membahas bagaimana cara menghitungnya, teman-teman perlu mengetahui bagi teman-teman yang lulus dari SMA ataupun MA, itu tidak semua jurusan atau bidang boleh mendaftar sebagai calon bintara PK TNI AL gelombang kedua. Di sini disebutkan untuk lulusan teknik geomatika dan geospasial, teknik pembangkit tenaga listrik, teknik jaringan tenaga listrik, teknik instalasi tenaga listrik, teknik pendinginan dan tata udara, teknik tenaga listrik, teknik mesin, teknologi pesawat udara, teknik perkapalan, teknik audio video, teknik elektronika industri, teknik teknik mekatronika, teknik elektronika daya dan komunikasi, teknik komputer dan informatika, teknik telekomunikasi, pelayaran kapal penangkap ikan, pelayaran kapal niaga, agribisnis perikanan air payau dan laut, agribisnis rumput laut, akuntansi keuangan, tata boga, desain komunikasi visual, animasi, seni musik dan seni broadcasting serta film. Jadi ini beberapa jurusan yang diperbolehkan mendaftar sebagai calon bintara PK TNI AL gelombang kedua. Jadi nanti teman-teman silahkan saja cek informasi pada al-rekrutmen.tni.mil.id. Nanti di sini ada mengenai syaratnya ya. Teman-teman klik saja syaratnya, nanti akan keluar syarat daripada calon pendaftar. Oke, kita kembali lagi ke bagian nilai. Nilai tadi disebutkan yaitu dengan ketentuan minimal 55. Ini saya blok ya, ini. Nilai akhir rata-rata yaitu UAN ditambah dengan UAS minimal 55. Bagaimana caranya? Di sini saya mau menunjukkan berkas yang saya miliki, yaitu ada nilai ujian sekolah atau nilai UAS. Ini ada. Terus yang kedua ada nilai ujian nasional atau UAN. Ini saya perbesar. Di sini ada nilai UAN dan yang kedua di sini ada nilai UAS. Tugas teman-teman ialah coba cek nilai UAS atau nilai ujian sekolah yang ada di belakang ijazah dan cek nilai ujian nasional yang ada di SKHUN atau sertifikat hasil ujian nasional. Di sana ada nilainya. Oke, kita cek dulu di nilai ujian sekolah atau nilai UAS-nya. Di sini rata-ratanya ialah 88. Kita keep ya 88. Terus ada nilai ujian nasionalnya. Di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan sosiologi. Coba kita cek di sini semisal kita mau menghitungnya. Ya, kita mau menghitungnya di sini kita buka Excel. Nah, di sini sudah saya berikan formatnya. Contohnya nilai UAN tadi 74, 48, 25, 68. Rata-ratanya ialah 53,75.
53,75 ini ialah rata-rata daripada UAN, ujian akhir nasional. Terus kita tadi juga sudah mengetahui rata-rata daripada ujian sekolah atau ujian akhir sekolah, akhir semester. Di situ ialah 88. Jadi nilai akhirnya ialah 53,75 ditambah 88 dibagi dengan 2, maka diperoleh rata-rata nilai akhirnya 70,9. 70,9 ini jika kita bandingkan dengan kriteria minimalnya maka sudah memenuhi ketentuan, karena di sini kriteria minimalnya ialah 55,0 sedangkan nilai yang diperoleh tadi ialah 70,9. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Yang saya contohkan di sini ialah ini kebetulan saya punya contoh dari lulusan SMA IPS maksud saya. Sedangkan nanti sampean atau teman-teman sesuaikan saja, karena memang untuk jurusan itu sudah dipetakan sama panitia penerimaan bahwasanya jurusan-jurusan yang bisa mendaftar Bintara PK TNI AL seperti yang saya sebutkan tadi. Gambaran di sini ini hanya sebagai contoh saja. Jadi sesuaikan saja, berarti cek saja di SKHUN teman-teman yang jurusan teknik video audio, cek sertifikat hasil ujian nasionalnya dan cek ijazahnya. Di sana nanti akan ada rata-rata nilai ujian sekolah dan ada nilai ujian nasionalnya. Yang nantinya nilai tersebut silahkan teman-teman jumlahkan UN ditambah UAS. Nanti kan jumlah daripada UN dibagi dengan jumlah mata pelajaran maka diperoleh rata-ratanya. Rata-rata UN ditambah rata-rata UAS nanti dibagi dengan 2 maka diperoleh nilai akhirnya. Seperti yang diminta di sini tadi, nilai akhir ya. Yang ini teman-teman, nilai akhir. UAN ditambah dengan UAS dibagi dengan 2. Jadi itu rata-rata nilai akhirnya. Jadi gitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menghitung rata-rata nilai UAN, caranya ialah nilai mata pelajaran pertama ditambah mata pelajaran kedua ditambah mata pelajaran ketiga ditambah mata pelajaran keempat dijumlahkan ya, baru dibagi dengan total mata pelajarannya. Mata pelajarannya kan ada 4, maka dibagi dengan 4 maka diperoleh rata-rata UN-nya 53,75. Kalau nilai ujian akhir semester atau nilai ujian akhir sekolah, ujian sekolah itu tidak perlu dicari rata-ratanya karena memang biasanya di ijazah sudah disertakan rata-ratanya. Ini ya 88. Kalau belum diketahui rata-ratanya, teman-teman ya hitung sendiri. Misalnya 89 ditambah 89 tambah 86 sampai dengan ditambah 89 baru dibagi dengan total mata pelajarannya. Nanti baru diketahui rata-rata ujian sekolah atau UAS. Jadi seperti itu ya teman-teman ya penjelasan saya mengenai nilai yang digunakan untuk mendaftar calon Bintara PK TNI AL gelombang kedua tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman. Nah, sedangkan bagi teman-teman yang lulusan dari perguruan tinggi baik D3, D4 maupun S1, di sini sudah jelas IPK-nya sudah diberikan ketentuan yaitu IPK minimal 2,75, IPK minimal 2,70 untuk D3. Untuk masing-masing program studi yang terakreditasi baik yang A maupun yang B. Di sini juga ada ketentuan untuk perguruan tinggi binaan Kemenhan ya. Juga sudah ada ketentuannya. Nanti silakan cek saja pada transkrip nilai karena memang kalau yang lulusan perguruan tinggi itu lebih mudah mencarinya karena di sana sudah pasti ada IPK-nya. Jadi seperti itu. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.